Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusama Salsabila dengan NIM 20080860009 dari kelas Pendidikan Biologi 1A. Di sini saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran tentang pendidikan beserta terjemahan dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, saya akan membacakan hadis tentang pendidikan beserta terjemahan dan juga nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu 1. Rasul mengajak kita untuk saling meluangkan dan meluaskan tempat ketika berada di majelis. Tidak ada yang boleh berdesakan dan juga berhimpitan. Yang kedua yaitu perintah untuk memberikan kelapangan dalam melapangkan dan meluaskan serta memberikan rasa kebahagiaan kepada setiap orang Islam. Yang ketiga yaitu petunjuk dalam ilmu pengetahuan agar dikembangkan untuk tujuan peningkatan ibadah, akhlak, dan juga akidah. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan yang harus sesuai dengan Al-Quran akan menjauhkan manusia dari sikap sekuler dan juga ateisme. Yang kedua yaitu Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Quran Surah Toha ayat 114 yang artinya dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu perintah untuk tidak tergesa-gesa ketika kita melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang ketiga, proses belajar membutuhkan usaha yang keras untuk memahami suatu ilmu melalui pendengaran, penglihatan, pengamatan, penulisan, perenungan, dan juga bacaan. Yang keempat, proses belajar itu harus diulang-ulang agar ilmu menjadi cinta dengan kita. Yang ketiga yaitu Quran Surat Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang keempat yaitu Quran Surah Al-Fat ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Quran Surah Al-Fat ayat 2 yang artinya supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu 1. Dalam proses pendidikan kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang agar sebuah pendidikan bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua, dalam pendidikan diperlukan adanya program yang sudah terencana dan dapat menghantar proses pendidikan sampai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah Quran Surah Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Quran Surah Shad ayat 29 yang artinya yaitu ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang
yang mempunyai firman. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pentingnya konsep pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam mengajarkan materi pembelajaran, seorang guru juga harus melihat tujuan dari pengajaran. Yang keempat yaitu Quran Surah Al-Fat ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Quran Surah Al-Fat ayat 2 yang artinya supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu 1. Dalam proses pendidikan, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan matang agar sebuah pendidikan bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua, dalam pendidikan diperlukan adanya program yang sudah terencana dan dapat menghantar proses pendidikan sampai tujuan yang diinginkan. Yang kelima yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran Surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan baik-baik dan berhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini yaitu 1. Suatu proses pembelajaran harus fokus terhadap apa yang kita pelajari. Yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran kita harus tekun, bersungguh-sungguh dan memperhatikan dengan keadaan yang tetap tenang. Selanjutnya saya akan bacakan hadis tentang pendidikan. Yang pertama yaitu hadis tentang pentingnya menguasai ilmu, pengetahuan yang berbunyi Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, sebagai pendidik kita harus menguasai ilmu yang akan kita ajarkan kepada peserta didik, karena jika tidak maka peserta didik akan merasa kebingungan dengan ilmu yang sedang mereka pelajari saat ini. Yang kedua, yaitu dalam konteks pendidik, kita juga harus mengajarkan ilmu agama, karena antara ilmu agama dan juga ilmu dunia itu harus seimbang. Kedua adalah hadis tentang menjadi pendidik yang baik, yang berbunyi Kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqala Ar-Rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi rawahul Bukhari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama akan menjadi bukit. Hadis riwayat Bukhari. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat hadis ini yaitu yang pertama, sebagai pendidik kita harus menjadi pendidik yang mempunyai sopan santun, karena kita adalah suri tauladan atau contoh yang baik kepada peserta didik kita. Yang kedua adalah jika kita mempunyai ilmu walaupun hanya satu ayat, kita harus mengajarkan kepada orang lain, karena itu termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai pendidik yang baik. Yang ketiga adalah hadis tentang pendidikan karakter yang berbunyi
Iftahu ala subayanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu: 1. Sebagai pendidik atau guru, kita harus mampu mengajarkan akhlak yang baik kepada peserta didik, karena guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kita yang ada di rumah. Yang kedua, yaitu dalam lembaga pendidikan, para guru bertugas memperbaiki akhlak peserta didik, karena di masa depan peserta didik kita juga akan terjun ke dalam masyarakat. Yang keempat adalah hadis tentang Rasulullah sebagai mudaris. Dalam Maktabah Al-Tarbiyah Liduwali Al-Khalij nomor 3112 yang berbunyi, An Ummu Salamah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadithi qala yahtasimani fi mawariti wa asya'a qad darasati faqala inni innama aqdi bainakum bi rabbi fi ma lam yanzilu alayya fihi. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, dari Ummu Salamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis ini, keduanya berpegang teguh terhadap warisan dan apa yang telah dipelajari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya aku memutuskan di antara kamu menurut pendapatku terhadap apa yang tidak diturunkan atasku padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini yaitu: yang pertama, mudaris atau pendidik harus memiliki profesionalitas untuk mengembangkan para peserta didiknya. Yang kedua, yaitu mudaris atau pendidik harus mampu menciptakan suasana yang harmonis baik di dalam kelas maupun saat di luar kelas. Yang ketiga, yaitu pendidik atau mudaris harus mampu menciptakan kerjasama di antara para peserta didik untuk memperdalam materi yang dipelajari. Yang keempat, yaitu pendidik harus mampu mengelola dan memilih mata pelajaran atau pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan baik. Dan yang terakhir adalah hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai muzaki. Dalam kitab Muhammad ibnu Yazid Al-Qawzwami nomor hadis 3722 yang berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah an Zainabah kun ismuha Barrata faqila laha taski nafsaha fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainabah. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah bahwasanya pada awalnya Zainab namanya adalah si Barroh, maka dikatakan untuk mensucikan dirinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya dengan Zainab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu: yang pertama, sebagai pendidik kita berkewajiban untuk mensukseskan pendidikan dengan cara tidak boleh memberikan kata-kata yang menyebabkan peserta didik kita akan menjadi patah semangat, seperti penyebutan gelar yang tidak sepantasnya bagi para peserta didiknya. Yang kedua, yaitu pendidik harus mempunyai pribadi yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang ketiga, yaitu pendidik harus tetap menjaga kesucian jiwa anak dengan cara mengarahkan dan membimbingnya sehingga bisa kebal terhadap pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.